Selamat pagi semuanya. Seperti biasa, marilah kita menyembah Tuhan sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sebentar kami mau awali hari ini Tuhan dengan menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan berkenan atas pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan, air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Seperti Kau, Yesus. Tiada seorang pun seperti-Mu, Yesus. Seperti Kau, Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih atas apa adanya kami hari ini, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua berkat yang boleh kami nikmati dalam hidup kami. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu, kiranya memberikan kekuatan dalam hati, dalam roh kami, dan dalam jiwa kami untuk menghadapi hari lepas hari bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sebelum kita memulai setiap aktivitas kita pagi ini, mari kita sama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan. Pagi ini Miss Indi mengambil sebuah judul, yaitu Hati yang Teguh. Bacaan firman Tuhan terambil dari Yosua 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Miss Indi akan bacakan. Kalau kalian sudah menyiapkan Alkitab, kita bisa baca bersama-sama. Begini firman Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh,
bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukanlah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dari kisah ini kita belajar tentang Yosua. Yosua telah dipersiapkan Tuhan untuk memimpin di tengah bangsa Israel, menggantikan Musa. Dengan mendampingi Musa, sesungguhnya dia telah menerima pelatihan dan pengkaderan dengan baik. Jika Musa telah membawa umat Israel berjalan di padang gurun selama 40 tahun, maka tugas berikutnya diserahkan kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan dan membagi tanah perjanjian yang ditetapkan Allah untuk Israel. Dan wajar bagi Yosua bahwa kalau dia ini merasa gentar dan takut, karena mereka akan menghadapi orang-orang yang telah diam di Kanaan, yaitu orang Het, orang Emori, Yebusi, dan banyak lagi. Seperti di Keluaran 23 ayat yang ke-23. Namun, disinilah Yosua menerima penguatan atau dorongan semangat dari Tuhan. Dan penguatan itu tidak berasal dari manusia, tetapi dari Allah sendiri. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Yosua percaya bahwa Tuhanlah yang berjanji, dan karena itu, apapun yang terjadi, Yosua tidak ragu-ragu. Tuhan berjanji akan memberikan tanah Kanaan kepada orang Israel. Namun, selain penguatan, ada juga syarat yang harus dipenuhi Yosua. Penguatan dan syarat yang pertama agar Yosua bisa menang dan menduduki tanah Kanaan, ia harus memiliki hati yang teguh dan hati yang kuat. Yang pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, ini mengandung makna yaitu kokoh, kuat, tidak mudah menyerah, tegar, tabah, berani menghadapi kenyataan terpahit tanpa melarikan diri. Mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada secara kreatif. Perkataan ini dituliskan di ayat firman Tuhan di Yosua ayat yang ke-6, ke-7, dan ke-9. Ya, dikatakan 3 kali bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bahwa Yosua harus kuat menghadapi sikap keras dan tegar tengkuk orang-orang Israel. Kalimat ini sekaligus juga menjadi kunci dari semua penyataan Tuhan. Kunci keberhasilan Yosua adalah ia hidup berdasarkan ketetapan yang Allah telah agendakan dan perintahkan sebagai fokus utama. Yang kedua adalah bertindak hati-hati. Artinya tidak ceroboh, tidak gegabah, tidak melakukan sesuka hati. Ketika Yosua melakukan sesuatu, dia harus memohon pimpinan dan hikmat Tuhan. Dia hanya bertindak sesuai dengan perintah Tuhan. Yang ketiga adalah memperkatakan kitab Taurat. Merenungkan siang dan malam. Kitab Taurat adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah yang menjadi pedoman dan penuntun dalam hidupnya. Ia harus menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya untuk dilakukan. Maka dia harus menyampaikan kepada bangsa Israel. Dari 3 hal ini, kita belajar bahwa Yosua adalah salah satu tokoh dalam Alkitab yang berhasil dan beruntung di dalam hidupnya. Dia berhasil melanjutkan untuk memimpin bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka.
Untuk itu, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga mau berhasil. Mari kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, memiliki hati yang teguh, bertindak hati-hati sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak lupa memperkatakan firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, dan memohon penyertaan Tuhan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Semoga ini menjadi berkat untuk kita semua, untuk kita tetap memiliki hati yang teguh di tengah kondisi pandemi, di tengah kondisi kalian harus belajar di rumah, namun kita harus tetap semangat. Kita percaya Tuhan punya rencana terbaik untuk setiap hidup kita. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, biarlah ini boleh menjadi penguat untuk setiap hidup kami, ajar kami tetap memiliki hati yang teguh Tuhan. Dan kami percaya kami punya Allah yang luar biasa Tuhan, yang terus menguatkan kami hari demi hari Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dimanapun berada, Tuhan yang terus pimpin dalam setiap belajar mereka Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hidup kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.